Halo guys, saya Nagita. Halo guys, Di Ramadan bersama Cemumut, Cemara sesuai mood. Kali ini kita akan membahas PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24? Menurut kalian tuh kalau misalkan kita kerja di luar negeri kan kita udah bayar pajak di sana. Kalau misalkan kita pulang ke Indonesia itu kita harus bayar pajak lagi nggak sih? Kalau menurut saya, ya kita bakal bayar pajak lagi di Indonesia. Tapi menurut kalian, adil nggak sih kalau misalkan kita bayar pajak di dua negara? Sebenarnya sih adil, cuma kayak kelihatannya aja kali yang kayak nggak adil di awal. Nah itu tuh soalnya tuh di Indonesia tuh masih di Indonesia tuh pakainya prinsip worldwide income, jadi kayak semua penghasilan itu emang harus dihitung gitu. Nah maksudnya gimana sih, kayak maksudnya gini kan, kita tuh masih punya hubungan pajak sama negara asal kita gitu, negara Indonesia. Nah kalau kita itu subjek pajak luar negeri, maka negara itu bakal nganggap kayak ya maaf kata kamu tuh masih bagian dari kita gitu loh. Nah semua penghasilan kamu itu termasuk dari luar negeri, itu bakal tetap dihitung. Jadi bukan mau ngambil lagi sih, lebih ke ya emang sistemnya kayak gitu. Nah, jadi intinya bukan dipajak dua kali, tapi tetap dihitung dua kali dan juga bayarnya juga nggak dua kali. Biar sistemnya tuh adil gitu tuh. Jadi kayak kalau di pajak luar negeri itu tuh masuk ke kredit pajaknya, sedangkan di Indonesia tuh kayak bayar kurangan aja gitu loh. Kalau sepemahaman aku kayak gitu ya. Berarti ada potongan pajaknya gitu ya. Iya. Apa sih PPh pasal 24 itu? Oke nih, menurut kalian PPh pasal 24 itu apa sih? Kalau menurut aku PPh pasal 24 itu adalah pajak yang dibayar di luar negeri, tapi dia tuh bisa dibayar dikreditkan di Indonesia. Kredit pajak tuh maksudnya gimana ya? Jadi misalnya kita kerja di luar negeri dan kita udah bayar pajak di negeri itu, bisa sebut aja misalkan kita kerja di Cina, nah kita kerja di Cina dan kita udah bayar pajak di sana. Nah setelah kita pulang itu berarti pajak di Indonesia kita itu bisa dikurangi dari karena kita udah bayar pajak di Cina gitu. Oh, jadi kayak potongan gitu ya? Iya, bener banget. Jadi kayak kita tuh nggak bayar dua kali gitu loh. Oh, jadi konsepnya biar adil ya? Iya, karena kalau semisal nggak ada PPh 24, orang bisa kena pajak dua kali. Karena kan ibaratnya bisa dipotong, di sini dipotong. Sedangkan kalau PPh 24 itu sistemnya beda, bukan kayak gitu. Jadi kayak di sana tuh dikreditkan kan, dan di Indonesia tuh kayak tinggal bayar potongannya aja gitu. Kenapa sih harus dibikin aturan kayak gini? Karena nanti ada pajak berganda dan itu nggak adil buat yang wajib pajak. Nah, bayangin aja kalau misalkan kita kerja di luar negeri, terus sudah dipotong pajak di sana, terus di Indonesia-nya diminta bayar lagi full, kan berat banget gak sih? Kalau begitu bisa-bisa orang jadi malas kerja atau berinvestasi di luar negeri dong. Nah, ini menarik. Berarti PPh pasal 24 tuh ada kaitannya dengan ekonomi global ya? Nah iya tuh, jadi tuh kayak itu bikin aktivitas ekonomi akan negara itu jadi lebih lancar. Nah jadi itu bukan cuma soal pajak, tapi soal hubungan ekonomi antar negara juga. Jadi berarti bukan cuma soal pajak ya, tapi soal hubungan ekonomi internasional juga. Iya. Perhitungan PPh pasal 24. Nih ya, aku punya contoh soalnya tuh PT ZX yang punyanya Mr. ZX itu punya pendapatan dalam negeri sebesar 50 juta. Nah, pendapatan luar negeri itu 3 juta, tapi dipotong 30%, yaitu dipotong 90 juta kan. Nah, tapi disclaimer dulu, jadi kayak aku bakal hitung masing-masing. Jadi PPh badannya itu berapa, terus PPh orang pribadi itu berapa. Jujur gak dapet guys.
penghasilan di dalam negeri itu sebesar 550 juta, sedangkan di luar negeri itu 3 juta tapi dapat 20 juta. Nah, cara itu gimana? Pertama dijumlahin dulu nih, 300 juta ditambah dengan 550, sekarang 450 juta kan. Nah, terus tuh kan kalau di pajak PPh 24 itu kan ada yang namanya batas maksimum kan, batas maksimum kredit pajak itu berapa sih gitu. Jadi itu nih pengenaan pajak itu 22% dari 850 itu sebenarnya 180 juta. Nah, batas maksimum itu berapa? Yaitu 300 juta itu penghasilan badannya, penghasilan luar negerinya maaf, dibagi dengan totalan tadi 850 dikali 187 tarif yang mana tadi. Terus hasil itu berapa? Maksimal pengenaan maksimal kreditnya itu sebesar 66 juta. Nah, tapi kan kalau kena pajak kan 127 kan, itu batas maksimum buat ya kredit di luar negeri itu 66 juta. Nah, dibayar di Indonesia nya itu berapa sih? Nah, jadi kita tuh masih punya PPh terutama karena apa? Karena totalnya 187, sedangkan yang baru dikredit itu 66 juta. 187 dikurangi dengan 66 juta, sedangkan 120 juta. Jadi 120 juta ini masih harus dibayar. Gitu. Ini buat yang badan. Terus yang pribadi. Nah, nih buat yang orang pribadi. Ada yang tahu nggak kenapa ini harus dikurangi 54? Ini kan untuk orang pribadi kan. Kalau buat orang pribadi itu ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, karena dia nggak ada status apa-apa, hanya statusnya orang pribadi, maka dia itu dikurangi itu 50 juta. Jadi penghasilan dia yang nggak kena pajak itu sebesar 54 juta. Nah, biar kita tuh tahu penghasilan yang harus kena pajak itu berapa sih gitu loh. Ya, karena kan kita tuh punya hak atas penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, 550 juta dikurangi dengan 196 ditambahin yang tadi penghasilan luar negeri 300 juta, sebenarnya ada 796 juta. Ini yang harus dihitung pajaknya. Nah, pengenaan pajak orang pribadi itu ada rinciannya yang sampai 6 tarif kalau nggak salah. Nah, yang sampai 60 juta itu kena 5% itu sebesar 3 juta. Terus ini 90 juta dikali dengan 90 juta dikali dengan 15%, 28,5 juta. 250 juta dikali dengan 25% sampai 62,5 juta. 296 juta dikali sisanya itu 296 juta dikali dengan 30%, total itu 88 juta. Nah, hasil ini di total hasilnya itu 182,8 juta. Nah, ini kita tuh kena pajak tuh segini 182 juta, 182,8 juta. Ya itu cuma pajak segini, tapi harus hitung lagi batas yang tadi, batas maksimum kredit pajak itu berapa gitu, yang bisa kita kredit di luar negerinya itu. Nah, 300 dibagi dengan 850 dikali dengan 182,8, hasilnya itu segini 65,5. Itu batas maksimumnya. Nah, tapi kan yang tadi kan berapa sih yang harus kita bayar gitu toh? Berapa sih yang harus kita bayar di Indonesia nya gitu? Yaitu 182 dikurangi dengan maksimum yang tadi 60,5, hasilnya adalah 118,3. Gitu guys. Jadi kita bayarnya yang 100. Iya betul. Karena ini kan sudah dikreditin di luar negeri kan. Nanti pas di Indonesia itu kita tinggal bayar ini aja. Gitu. Syarat dan ketentuan PPh pasal 24. Tapi ini ada syarat dan ketentuannya nggak sih? Ada dong. Jadi yang pertama itu emang subjek pajaknya harus subjek pajak dari dalam negeri. Dan yang kedua itu kayak penghasilannya itu berasal dari luar negeri gitu loh. Dan yang ketiga itu pajaknya harus benar-benar sudah dibayar. Nah, yang paling penting itu harus ada bukti pembayaran pajak gitu loh. Karena kan buat bukti kuat juga kan. Kalau kita tuh emang benar-benar bayar pajak luar negerinya gitu. Kalau ada buktinya gimana? Ini nggak bisa dikreditkan karena dalam wajib pajak juga harus dilaporkan di SPT tahunan juga. Wah, nggak kerasa ya pembahasan kita ini cukup panjang, tapi menurut saya seru sih. Kesimpulannya tuh PPh pasal 24 itu membantu wajib pajak supaya tidak kena pajak ganda, tetapi tetap ada batas maksimal dari pajaknya.
buat kalian yang dengerin, semoga makin paham ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima Terima kasih. Kali ini kita akan membahas PPH pasal 24. Kalau menurut saya sebenarnya adil di awal, cuma tapi lupa.